Di era globalisasi ini, iptek menjadi faktor yang sangat mempengaruhi kehidupan. Iptek menjadi faktor penentu keberadaan dan kemajuan masyarakat. Saat ini, iptek terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan semakin terasa dampaknya bagi kehidupan kita. Hampir seluruh aspek kehidupan kita berkaitan dengan atau berikatan dengan teknologi. Kita jadi semakin dipermudah dan lebih menghemat waktu dalam segala hal. Dalam aspek sosial budaya dan kehidupan sehari-hari, teknologi juga memberikan dampak positif yang tidak sedikit. Yang pertama, informasi yang diperoleh dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh banyak orang dengan cepat melalui media-media yang ada. Setiap orang jadi dapat saling bertukar informasi. Yang kedua yaitu memudahkan kita dalam belajar karena sudah banyak teknologi yang mendukung. Misalnya adanya proyektor, LCD, mikroskop, dan lainnya. Yang ketiga, hubungan sosial antar masyarakat bisa berlangsung di mana saja dan kapan saja, walaupun berjauhan dan berada dalam zona waktu yang berbeda, tetapi dapat berinteraksi. Yang keempat, sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat sampai ke masyarakat dengan adanya pemberitaan di radio, televisi, dan internet, sehingga masyarakat dengan mudah dan cepat mengetahui peraturan dan kebijakan pemerintah yang sudah atau baru dikeluarkan. Yang kelima yaitu yang terakhir, masyarakat yang mempublikasikan kebudayaan dan dimiliki ke masyarakat luas untuk dipelajari dan dilestarikan, tidak hanya dalam satu negara, tetapi dapat juga antar negara dan lain-lain. Selain dampak positif, teknologi juga memiliki dampak negatif yang sangat banyak bagi manusia. Saya akan menjelaskan 3 saja. Yang pertama yaitu muncul kejahatan seperti penipuan, penculikan, pencurian nomor kartu kredit, pornografi, pengiriman virus dan spam, penyadapan saluran telepon, dan masih banyak kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas teknologi. Yang kedua yaitu tingkat kepercayaan pada lingkungan sekitar menurun karena lebih percaya dengan internet untuk mencari informasi dibandingkan percaya langsung kepada orang yang mengetahuinya. Ketergantungan kepada internet semakinlah meningkat. Yang ketiga yaitu budaya asli yang terkikis karena masuknya budaya asing. Masyarakat jauh lebih mengerti dan mempelajari tentang budaya luar dibandingkan dengan budaya asli yang kita miliki. Iptek itu diibaratkan seperti pisau. Jika digunakan oleh chef ataupun pemasak profesional, pisau itu akan bermanfaat. Tapi jika digunakan oleh pembunuh, maka pisau itu akan merugikan banyak orang. Artinya, iptek bisa membantu serta memudahkan kita dalam segala aktivitas. Tetapi dia juga bisa menjadi bumerang ataupun menjadi bahan yang sangat berbahaya bagi kita. Yang ketiga yaitu sikap dalam menghadapi perkembangan iptek. Bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi perkembangan iptek? Apakah orang Kristen harus menerima iptek dengan tangan terbuka? Ataukah harus menolak iptek dengan pemeliharaan iman kepada Yesus Kristus, menerima atau menolak? Pada Amsal 1 ayat 5 dijelaskan bahwa baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Dari ayat yang baru kita bacakan, jelas bahwa Tuhan memerintahkan bagi manusia untuk senantiasa mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di dalam dirinya dan terus mencari suatu bahan pertimbangan agar manusia menjadi bijak dan berpengertian. Ilmu dan pengertian yang kita dapat harusnya dimanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan sesama umat manusia. Sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, Allah tidak akan pernah melarang penggunaan iptek, dan menolak iptek berarti melanggar firman Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah dalam hal ini bagaimana kita memanfaatkan iptek itu dalam terang firman Tuhan. Seperti yang tercatat di dalam Kejadian 1 ayat 27-28, Allah memberikan manusia suatu amanat ilahi ataupun mandat budaya, yaitu menaklukkan alam semesta. Untuk dapat menaklukkan alam semesta, manusia membutuhkan pengetahuan. Manusia harus mampu untuk memeriksa alam serta mengambil suatu tindakan yang tepat bagi kesejahteraan alam semesta. Oleh karena itu, manusia perlu memiliki ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan bukanlah musuh bagi orang Kristen, melainkan sebagai jalan ataupun tumpuan untuk lebih mengenal dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apabila manusia dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan sebagai saluran beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Rangkuman
ataupun hal-hal yang dapat kita ambil di dalam bab ke-13 ini, yaitu hubungan iman dengan iptek, ialah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan berjalan sesuai tahun ke tahun. Ini semua merupakan karunia Tuhan. Pengembangan teknologi memang sangat diperlukan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Semuanya harus kita syukuri dan patut kita syukuri juga. Sebagai seorang remaja Kristen, hendaknya kita menyikapi iptek tersebut dengan baik, termasuk dalam menggunakannya, mengembangkannya, dan lain sebagainya. Kita hendaknya mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berdasarkan sikap yang takut akan Tuhan, yang berdasarkan Alkitab. Iptek kita harus memanfaatkan sebagai sarana bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi kesejahteraan antar sesama umat manusia, sebagai wujud ucap syukur atas karunia Tuhan berupa akal budi, kepandaian, kecerdasan, dan talenta yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi kita. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang bab 13, hubungan iman dengan iptek. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu.